Rahayu, Kabid SDM akan menyampaikan apa-apa yang harus kita siapkan bersama. Demikian pengantar dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekban, Sekretaris BKP SDM Kabupaten Purworejo, Bapak Agus Wahyutomo, Sarjana Hukum, yang telah berkenan untuk memberikan pengantar dalam rangka kegiatan sosialisasi PKTBT CPNS Formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Rekan-rekan CPNS Formasi tahun 2021 yang amat sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga dapat bersama-sama mengikuti sosialisasi pelaksanaan PKTBT yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Rekan-rekan CPNS yang saya banggakan, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, pada saat kami melaksanakan sosialisasi untuk Latsar CPNS ya, yang telah diikuti oleh rekan-rekan semuanya, bahwa untuk pelaksanaan Latsar CPNS yang sebentar lagi akan diikuti oleh rekan-rekan semuanya, ya dari 3 angkatan, ya, yang 2 angkatan itu pelaksanaannya ada di BPSDMD, ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah yang ada di Serondol, Semarang, dan yang 1 angkatan yang sejumlah 37 CPNS. Ini nanti sesuai dengan bencana, nanti pengirimannya ada di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk pelaksanaan Latsar CPNS ini sebagaimana pedoman ataupun regulasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara tentang pedoman pelaksanaan pelatihan dasar CPNS dan juga keputusan Lembaga Administrasi Negara tentang kurikulum untuk penyelenggaraan Latsar CPNS. Ini ada 2, yaitu pelaksanaan Latsar yang akan diampu oleh masing-masing lembaga diklat terakreditasi dan juga untuk pelaksanaan PKTBT, pengembangan kompetensi teknis bidang tugas yang akan diampu dari masing-masing pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Purworejo untuk yang Latsar dari pemerintah Kabupaten Purworejo. Nah, untuk pelaksanaan yang untuk lembaga diklat terakreditasi, sebagaimana telah kami sampaikan sesuai dengan pembagiannya kemarin, bahwa nanti yang untuk 2 angkatan itu ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 1 angkatan di BPSDM Jawa Barat. Kemudian untuk pelaksanaan PKTBT, mengingat sebentar lagi yang dari Jawa Tengah dan juga dari Jawa Barat akan memasuki pemanggilan masa MOOC seperti itu ya. Kemarin untuk yang khusus Jawa Barat, pelaksanaan MOOC itu sudah dilaksanakan karena sedianya akan dilaksanakan bulan Agustus seperti itu untuk yang pelaksanaan, akan tetapi kemarin berhubung ada kendala teknis sehingga ada pemberitahuan dari BPSDM Jawa Barat untuk pelaksanaannya nanti diundur di bulan September seperti itu. Untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bidang tugas ya, ini sesuai dengan kapasitas dari BKP SDM Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021. Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dari BKP SDM, yaitu menjalankan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan ya. Dalam hal ini adalah pemberian pengembangan kompetensi teknis ya bagi rekan-rekan termasuk ASN CPNS tersebut. Nah, dalam hari ini nanti pelaksanaan PKTBT murni untuk kurikulum PKTBT ini kami selaraskan dengan kondisi pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo, di mana rekan-rekan semua bernaung di bawahnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan Latsar ini untuk yang dari lembaga diklat terakreditasi itu lebih kepada pelaksanaan atau pemberian materi substansi mengenai nilai, etika, dan juga core value ASN, ya, seperti kita kenal dengan jargon ASN berakhlak, seperti itu ya, berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif ya, yang nantinya akan penjenengan dapatkan semua di setiap materi pembelajaran yang akan diampu oleh masing-masing pengajar di lembaga terakreditasi terkait. Kemudian kalau untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis bidang tugas, nanti untuk substansi materinya lebih kepada pengenalan bidang tugas dan fungsi oleh masing-masing sesuai dengan tusi yang Bapak Ibu emban, ya, sesuai dengan tusi perangkat daerah di mana penjenengan semua berada di bawah naungan dari masing-masing perangkat daerah masing-masing, seperti itu. Okay. Kemudian untuk pelaksanaan PKTBP ini kami laksanakan nanti secara blended learning, seperti itu. Ya, jadi tidak hanya melalui tatap muka, akan tetapi didahului dengan pembelajaran secara daring dalam jaringan dengan melalui media aplikasi Si Jempol. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini dalam rangka untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi khususnya bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo, kami sedang menggunakan dan akan terus mengembangkan aplikasi Si Jempol sebagai sarana yang efektif untuk pembelajaran bagi semua ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Nah, nanti untuk materi penjenengan akan kami suguh dengan beberapa materi melalui menu aplikasi Si Jempol yang nanti pada saatnya dapat penjenengan akses ya. Yang sebelumnya akan kami berikan tutorial nanti H-1 sebelum pelaksanaan MOOC ya, atau Massive Online Open Course, yaitu pembelajaran mandiri untuk penyelaksanaan PKTBT ini secara 3 hari ya. Kalau yang angkatan pertama ini nanti pembelajarannya mulai tanggal 18, 19, dan 20. Nah, nanti pada tanggal 17 atau 1 hari sebelumnya aplikasi Si Jempol itu akan dibuka untuk memberikan kesempatan pada penjenengan untuk melakukan uji coba seperti itu ya. Kalaupun ada kendala nanti bisa untuk dikomunikasikan dengan admin. Nanti akan kami berikan nomor kontak person dari admin tersebut. Kemudian nanti selebihnya yang 3 hari nanti pelaksanaan PKTBT secara tatap muka, secara langsung ya, antara narasumber dengan penjenengan semua. Ini nanti untuk pelaksanaannya kami rencanakan ada di Ganesha Convention Hall atau ex Gedung Wanita ya. Penjenengan sudah pirsa semua ya. Nanti untuk pelaksanaannya di ex Gedung Wanita di lantai 2 atau di lantai atas seperti itu. Nanti penjenengan bisa mungkin yang berada di luar kota atau bukan berasal dari Kabupaten Purworejo dapat mengakses melalui Google Map ya, seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan PKTBT yang akan kami laksanakan nanti ada beberapa materi, diantaranya adalah materi administrasi dan juga materi substansi yang akan kami berikan. Untuk materi administrasi meliputi manajemen ASN, kemudian pola karir, pengelolaan keuangan daerah, kemudian disiplin PNS, kemudian izin perkawinan dan perceraian, ya, kemudian netralitas ASN, penilaian kinerja, pengelolaan barang milik daerah, kemudian tata
naskah dinas dan ketatalaksanaan, pengelolaan kearsipan, pengembangan kompetensi ASN, dan juga pembinaan dan pengawasan. Ini masing-masing materi administrasi akan diampu oleh narasumber-narasumber yang kompeten, ya. Jadi untuk manajemen ASN, kemudian pola karir, izin perkawinan perceraian, netralitas ASN, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi ASN akan diampu oleh masing-masing pengajar dari BKPSDM Kabupaten Purworejo. Kemudian untuk pengelolaan barang milik daerah, ini nanti dari BKPAD ya Kabupaten Purworejo atau dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian untuk tata naskah dinas dan ketatalaksanaan ini nanti dari bagian organisasi ya Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Kemudian pengelolaan kearsipan dari Dinas Kearsipan Kabupaten Purworejo. Dan pembinaan dan pengawasan nanti dari unsur Inspektorat Kabupaten Purworejo. Kemudian selain materi administratif, nanti juga diberikan materi substansi, yaitu mengenai tugas dan fungsi organisasi dan tugas dan fungsi jabatan. Nah, untuk materi substansi ini nanti akan lebih memberikan ruang kami kepada masing-masing mentor, ya, selaku pejabat senior yang bisa membimbing, mendampingi penjenengan dalam rangka untuk pelaksanaan laksar dan termasuk juga PKTBT ini, ya, untuk memberikan bimbingan, bantuan, arahan supaya penjenengan nanti dapat menyerap semua materi-materi yang kami berikan di dalam pelaksanaan laksar maupun PKTBT ini untuk bisa diaplikasikan dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan PKTBT keseluruhan secara blended ini baik secara daring 3 hari maupun secara klasikal 3 hari dan nanti jumlah keseluruhannya adalah 6 hari. Lanjut Mas Yuga. Nah, kemudian untuk pelaksanaan PKTBT ini juga dalam rangka untuk pengembangan kompetensi penjenengan semua. Dalam rangka untuk menyiapkan penjenengan sebagai insan-insan ASN yang berkompeten. Ya, dalam hal ini nanti bisa mengaplikasikan baik pengetahuan, perilaku, attitude ya. Nanti untuk semuanya bisa diarahkan dalam rangka untuk menunjang kinerja penjenengan, menunjang kinerja organisasi atau unit kerja, dan juga menunjang kinerja perangkat daerah. Seperti itu. Kemudian, untuk pelaksanaan PKTBT ini nanti penjenengan semua pembiayaan dari APBD Kabupaten Purworejo murni ya. Jadi tidak ada pembayaran kontribusi atau apapun yang akan dibebankan kepada peserta ya. Mulai dari awal sampai terakhir nanti penjenengan mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan PKTBT ini dari keseluruhan materi-materi tadi yang telah kami sampaikan, ini nanti akan kami upload di aplikasi Sijempol untuk nanti pada saatnya setelah MOOC atau pembelajaran mandiri ini dibuka, untuk bisa penjenengan download dan pelajari bersama. Kemudian nanti ada beberapa hal-hal teknis ya, mungkin ada kuis dan sebagainya, nanti untuk bisa diperhatikan, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam menu aplikasi Sijempol tersebut. Ya, seperti itu. Nanti untuk secara detailnya, untuk akses Sijempol dan sebagainya akan diterangkan oleh Bu Natalia Wulandari. Ya. Kemudian setelah MOOC selesai, nanti baru disambung dengan pelaksanaan PKTBT secara klasikal, masing-masing angkatan adalah sebanyak 3 hari. Kemudian untuk substansi dari PKTBT ini nanti untuk evaluasi peserta akan dilaksanakan ya oleh penyelenggara ya
dengan mempertimbangkan beberapa hal, ya. Yang pertama yaitu untuk pelaksanaan, ya, tugas dan materi serta pengerjaan kuis, ya, yang ada di tahapan MOOC, ya, maupun di pembelajaran secara klasikal. Ini bobotnya nanti 30%, ya, seperti itu. Kemudian untuk ujian akhir atau tugas akhir yang nanti akan dilaksanakan secara online seperti itu, jadi nanti masing-masing untuk membawa laptop, ya. Ini nanti bobotnya 50%. Kemudian aspek kedisiplinan meliputi kehadiran dan juga keaktifan, ini nanti bobotnya adalah 20%. Jadi nilai-nilai tersebut nanti kami gabungkan menjadi satu untuk menentukan apakah panjenengan lulus atau tidak untuk pelaksanaan PKTBT tersebut. Kemudian untuk kualifikasi kelulusan, ini nanti minimal untuk bisa dinyatakan lulus, skor yang harus dicapai oleh panjenengan adalah 70,01, ya. Jadi kalau skor 60 sampai 70 ini nanti panjenengan masih diberikan kesempatan untuk remedial. Melaksanakan remedi supaya nanti bisa mencapai passing grade tersebut untuk bisa mencapai kelulusan. Skor di bawah 60 nanti panjenengan nyatakan tidak lulus, ya. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan semua nanti untuk bisa mencermati, kemudian juga mendownload materi-materi, dipelajari dengan fokus agar nanti pada saat pelaksanaan ujian panjenengan tidak mengalami hambatan ataupun juga kendala seperti itu. Kemudian untuk teknis pelaksanaan PKTBT ini nanti mengenai pakaian yang dikenakan khususnya pada saat pembelajaran secara klasikal, itu adalah pakaian dinas harian yang berlaku pada saat pembelajaran seperti itu, ya. Jadi tidak seperti pelaksanaan laksar harus hitam putih dan sebagainya, enggak. Tapi pakaian pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, pakaian dinas harian seperti itu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan PKTBT nanti kami harapkan panjenengan, karena ini adalah merupakan rangkaian jadi satu kesatuan dengan laksar untuk bisa mengikuti, ya. Jangan sampai tidak mengikuti pelaksanaan PKTBT ini karena nanti hasil dari PKTBT nilai panjenengan akan kami setorkan kepada penyelenggara di lembaga diklat terakreditasi di mana panjenengan kami kirim. Nanti untuk nilai PKTBT akan digabungkan menjadi satu dengan nilai hasil laksar dari lembaga diklat terkait, kemudian masing-masing di-blended menjadi satu sebagai dasar untuk pertimbangan kelulusan panjenengan dalam mengikuti laksar tersebut, ya. Demikian sedikit dari saya mengenai pelaksanaan PKTBT ini. Untuk rincian teknis penyelenggaraan pelaksanaan, kemudian juga nanti bagaimana tutorial untuk bisa mengakses aplikasi Si Jempol, nanti bisa disampaikan secara langsung oleh Bu Natalia Wulandari, Sarjana Psikologi MM. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Kabid Pengembangan SDM PKP SDM Kabupaten Purworejo, Bu Budi Rahayu SHMM, kemudian rekan-rekan admin yang di sini di belakang layar tidak terlihat oleh Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan dan menambahkan apa yang telah tadi disampaikan oleh Bu Kabid terkait dengan pelaksanaan PKTBT atau pelatihan penguatan kompetensi bidang tugas bagi CPNS formasi 2021. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan pelaksanaan
pelaksanaan PKTBT ini. Jadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Bu Budi Rahayu, kami menegaskan kembali bahwa PKTBT ini adalah rangkaian dari Latsar yang Bapak Ibu rekan-rekan semua akan ikuti karena menjadi salah satu kewajiban seorang CPNS untuk menjadi PNS itu wajib mengikuti Latsar, pelatihan dasar. Dan di Kabupaten Purworejo ini ada dibagi menjadi 3 titik pengiriman peserta mengikuti Latsar di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah dan di BPSDM Jabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan CPNS Formasi 2021 terkait dengan pelaksanaan PKTBT ini, tadi sudah dijelaskan bahwa total pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan selama 6 hari. Dengan metode blended, jadi 3 hari Bapak Ibu belajar mandiri, e-learning, kemudian 3 hari nanti pelaksanaan klasikal. Jadi Bapak Ibu wajib hadir di Ganesha dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti apa yang sudah tertulis di surat pemanggilan peserta. Jadi ketika registrasi nanti Bapak Ibu semua membawa surat tugas, kemudian penilaian dari mentor, karena untuk Latsar sendiri rekan-rekan semua sudah ada penunjukan mentornya yang akan mementori pelaksanaan Latsar. Nah, kemudian untuk penilaian mentornya nanti juga dilampirkan pada saat registrasi harus dibawa, kemudian surat kesanggupan dan administrasi lainnya harus dibawa pada saat registrasi sesuai dengan jadwal yang ada di surat. Terkait dengan pembelajaran klasikal, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kabid bahwa nanti akan ada selama 3 hari Bapak Ibu semua akan dibekali atau diberikan tambahan-tambahan kompetensi terkait dengan kompetensi itu bidang teknis yang Bapak Ibu semua harus pahami. Jadi untuk CPNS atau PNS itu besok harus paket komplit. Kalau yang di nakes juga nggak hanya paham terkait dengan tusinya sebagai nakes, tapi juga harus memiliki pemahaman yang komprehensif, semua tahu terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan arsip, dan sebagainya. Itu nanti bisa diikuti selama klasikal. Nah, sebelum melaksanakan klasikal, Bapak Ibu semua mengikuti pembelajaran e-learning. Jadi di BKPSDM kami punya aplikasi sederhana, aplikasi pembelajaran online yang namanya adalah Si Jempol. Bapak Ibu nanti masuk ke Si Jempol, nanti alamatnya ada. Masuk ke Si Jempol, nanti kita coba Mas Yoga untuk dibukakan aplikasi Si Jempolnya untuk ditayangkan agar teman-teman peserta PKTBT ini bisa melihat gambarannya Si Jempol itu seperti apa. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk alamatnya, nanti mungkin kita bisa bagi di sini atau di surat sudah ada linknya. Bapak Ibu klik saja, masuk ke aplikasinya, login dengan NIP-nya. Saya kok masih belum bisa move on karena kemarin habis orientasi, jadi ingatnya masih orientasi, mohon maaf. Jadi nanti teman-teman semua login dengan username dan password-nya itu NIP masing-masing. Nah, masuk, kemudian nanti di situ teman-teman semua itu wajib mengikuti atau mendownload dan mempelajari materi-materi yang sudah ada di Si Jempol. Jadi total ada kurang lebih 11 materi, dan di setiap materi itu nanti akan ada kuis. Jadi di pembelajaran online itu teman-teman semua nanti berkewajiban mendownload, kemudian mempelajari dan mengerjakan kuisnya. Karena ini bertahap, ketika materi 1
itu sudah selesai sampai dengan kuisnya, baru teman-teman semua bisa masuk ke materi selanjutnya. Kemudian untuk kuisnya, masing-masing materi atau masing-masing masing-masing materinya itu teman-teman memiliki kesempatan mengerjakan kuisnya 2 kali. Jadi untuk nilainya nanti akan kita ambil nilai yang paling tinggi. Jadi misalnya Bapak Ibu itu mengerjakan kuisnya 2 kali kesempatan, yang satu nilainya 70, yang satu 90. Nah, kita ambil yang 90. Karena ini kesempatan mengerjakan kuisnya ini 2 kali, kalau bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu untuk, nah ini ada materinya, ada tampilannya, jadi ada petunjuk Jadi ada petunjuk teknis, ada overview, ada materi visi misi, ada materi manajemen ASN, materi pola karir, ada. Nah, itu ada materi itu, nanti teman-teman semua, Bapak Ibu peserta, calon peserta PKTBT, kami minta untuk mendownload, kemudian mempelajari dan mengerjakan kuis yang ada pada materi. Masing-masing kuisnya Bapak Ibu memiliki kesempatan 2 kali mengerjakan. Nanti akan kita ambil nilai yang paling tinggi. Kalau hanya misalnya kita beri 2 kali kesempatan, tapi Bapak Ibu semua mengerjakannya hanya 1 kali, ya itu nilai yang kita ambil apapun hasilnya. Nah, kemudian pada saat pembelajaran jarak jauh atau e-learning itu, peserta selama 3 hari itu wajib mengisi presensi atau daftar hadir dengan ketentuan yang sudah tertera di aplikasi. Kalau absen itu pukul 7 sampai pukul 8 berarti dianggap hadir. Kalau pukul 8 sampai pukul 10 itu terlambat. Kemudian kalau lebih dari pukul 10 absennya misalnya lupa terus udah jam 10 lebih tetap masuk ke si jempol absen, tapi di situ sudah alfa atau dianggap tidak hadir. Jadi selama jadwal MOOC 3 hari itu tolong diingat-ingat untuk Bapak Ibu semua tetap mengisi daftar hadir. Kan lama itu, 1 jam, dari jam 7 sampai jam 8. 1 jam itu saya kira bisalah kalau untuk teman-teman semua tertib disiplin untuk bisa presensi. Nah, setelah presensi silahkan, kalaupun dalam 1 hari, kan MOOC 3 hari waktunya sesuai dengan angkatannya. Kalau Bapak Ibu mau menyelesaikan di 1 hari, ya nggak apa-apa. Misalnya 1 hari ini download semua, belajar semua, kerjakan kuisnya semua, nggak apa-apa. Dalam 1 hari ini selesai. Misalnya tanggal 18 selesai saya. Terus tanggal 19-20 gimana? Ya tetap harus absen, tetap harus mengisi daftar hadir. Walaupun penugasannya sudah tuntas, sudah mendownload, dan sudah mengerjakan kuisnya. Bapak Ibu tetap harus presensi, karena itu nanti akan kami nilai masuk di kedisiplinan. Jadi diingat-ingat selama jadwal MOOC, kan MOOC itu fleksibel 3 hari. Kalau hari pertama saya ribet banget, mungkin di kantor banyak penugasan, bisa masuknya, downloadnya dan belajar itu di hari kedua dan ketiga nggak apa-apa, tapi hari pertamanya tetap harus absen. Begitu. Nanti ada tutorialnya jelas di situ. Saya yakin Bapak Ibu paham nanti ketika membuka si jempol. Dan besok tanggal 17 Agustus itu si jempol akan kami buka.
Kami buka mulai pukul 7 ya, Dek? Pukul 7 pagi kita buka, jadi Bapak Ibu bisa mencoba buka si jempol, melihat-lihat absennya gimana, mengisi daftar hadirnya gimana. Itu tanggal 17 akan kita buka untuk latihan. Simulasi saja tidak kita hitung. Karena angkatan pertama resmi dibuka MOOC-nya untuk angkatan pertama itu tanggal 18. Nah, begitu. Nah, ini masuk, terus coba dilihat-lihat dalamnya seperti apa. Kemudian jadi pas hari H ketika Bapak Ibu sudah wajib akses itu sudah paham. Gitu. Nah, ini contohnya nanti PKTBT karena ini adalah angkatan ke-9. Bapak Ibu, karena 8 angkatan dari formasi 2019 sudah kita laksanakan sampai dengan Juli kemarin, dari bulan Mei sampai Juni, kemudian ini lanjutannya adalah formasi 2021 untuk angkatan 9 sampai dengan 11. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan si jempol, untuk setiap harinya si jempol itu kita buka mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam berapa, Mas Admin? Ditutup jam berapa? 9. Nah, dibuka pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9. Saya kira waktunya longgar sekali. Silahkan teman-teman semua di-manage waktunya betul-betul. Kapan saya bisa fokus, jadi tidak mengganggu pekerjaan. Bapak Ibu bisa fokus sehari itu misalnya download semua, ya udah selesai semua, kuis selesai semua. Oke, nggak masalah. Yang penting jangan lupa untuk absen. Nah, di si jempol itu pula nanti pada hari ke-6 atau itu manajemen ASN. Nah, ini contoh ya. Di situ di share screen-nya itu ada kita sampel materi manajemen ASN. Di situ masih ada tulisan terbatas. Kecuali, nah itu dibuka karena tanggal 18 Agustus. Dan Dek Yoga, ini kalau dia belum download materi 1 kan dia belum bisa masuk ke materi 2 kan? Harus jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini tuh bertahap, ada tahapannya. Materi 1 selesai, di-download, kemudian jangan lupa untuk memberi tanda centang di sebelah kanan. Nah, kecil itu diberi tanda centang karena kalau belum selesai mendownload kemudian mencentang, itu nanti kalau masuk ke materi selanjutnya itu nggak bisa. Gitu. Jadi jangan lupa untuk setelah melakukan penugasan untuk mencentang baru masuk ke penugasan selanjutnya. Sampai penugasan itu tuntas, sampai download materi semua, sampai mengikuti kuis dari semua materi semua. Itu. Jadi nanti rekapnya akan muncul di sistem kami. Masing-masing orang, masing-masing peserta itu presensinya, kemudian penugasannya tuntas atau tidak, kemudian untuk penilaian dari kuisnya. Begitu ya, saya kira untuk si jempol ini anak-anak zaman now ini pasti paham banget lah. IT sudah mulai IT semua, saya kira paham. Kemudian si jempol akan kita gunakan juga pada hari ke-6 atau hari ke-3 klasikal. Karena Bapak Ibu semua akan mengikuti ujian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yayu, akan ada ujian. Ujiannya itu persentasenya 50%. Jadi penghitungannya lumayan. Nah, itu ada ujian yang akan dilaksanakan pada hari ke-3 klasikal. Kalau angkatan 1 berarti tanggal 24, kalau angkatan 2 itu berarti tanggal 1 September, kemudian angkatan 3 itu 8 September pelaksanaannya. Nah, itu ujiannya nanti soalnya ada 50, kemudian waktu mengerjakannya 45 menit, dan itu prosentasenya 50%, kemudian ada passing grade-nya di bawah 7,5
7,00 ya Dek. Itu 7,01 itu peserta yang belum memenuhi itu akan kami minta untuk mengikuti remedial. Jadi diminta untuk remedi sampai memenuhi batas minimal yang sudah kami tentukan. Jadi yang remedi nanti nilainya nggak mungkin di atas yang tidak remedi gitu. Jadi akan kami laksanakan ujian selama 2 kali. Kalau syukur nanti anak ini angkatan ini pinter-pinter semua, nggak ada yang remedi, ya berarti masuk passing grade semua, ya kita nggak laksanakan remedi. Itu di hari ketiga pada saat klasikal. Kemudian jangan lupa juga nanti kewajiban Bapak Ibu adalah untuk mengisi evaluasi penyelenggaraan. Karena di situ ada evaluasi penyelenggaraan yang di situ nanti akan ada beberapa evaluasi yang wajib Bapak Ibu peserta isi, yaitu evaluasi tenaga pengajar, kemudian evaluasi penyelenggaraan, dan kemudian ada SKM atau survei kepuasan masyarakat. Ini nanti diisi pada saat hari ketiga klasikal. Hari ketiga klasikal nanti akan setelah ujian nanti Bapak Ibu semua wajib mengisi ini karena itu adalah salah satu cara kami untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini, dan mungkin saran dan masukannya atau kritiknya bisa disampaikan di situ untuk kami pelajari sehingga pelaksanaan kegiatan ini ke depan akan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan si jempol. Kami harap teman-teman semua, Bapak Ibu semua, adik-adikku semua ini bisa mengikuti ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi, bahwa nilai ini akan kami setorkan kepada lembaga penyelenggara diklat tempat Bapak Ibu mengikuti latsar. Karena nanti ini akan digabung dengan nilai latsar yang persentasenya 15% ya, Dek Yoga. 15% nilai PKTBT ini yang nantinya akan digabung dengan penilaian latsar dan menjadi nilai kelulusan Bapak Ibu semua mengikuti latsar ini sebagai salah satu tahap untuk menghilangkan C-nya. Jadi kalau sudah ikut latsar, lulus, nanti bisa jadi PNS setelah mengikuti tahapan-tahapan lagi. Seperti itu. Sepertinya si jempol sudah jelas, kemudian pelaksanaan klasikal juga tadi disampaikan oleh Bu Yayu selama 3 hari di Ganesha. Nah, setelah ini, setelah penjelasan teknis terkait si jempol sudah kami sampaikan, kita buka sesi untuk diskusi. Monggo dari teman-teman peserta yang ingin bertanya atau minta penjelasan bisa raise hand atau silahkan menulis di chat. Akan kami coba jawab. Aku nggak bisa baca ya. Dek, bisa dibacakan, aku raketok ini. Oh, untuk user dan password, untuk username dan password jangan lupa pakai NIP, NIP-nya Bapak Ibu semua. Sama, username-nya NIP, password-nya NIP. Oh iya. Senin, oh ya. Oh ya, ini penting Bapak Ibu semua, utamanya untuk yang angkatan 1. Untuk angkatan 1, angkatan 9, angkatan 1 ini atau angkatan 9 kelanjutannya. Untuk angkatan 9, mohon diperhatikan ini untuk yang angkatan 9 karena informasi baru kami peroleh sore kemarin terkait dengan lokasi pelaksanaan. Jadi khusus untuk
Angkatan 9 yang awalnya semula itu pelaksanaan pada tanggal 23, 24, dan 25, itu pelaksanaannya kita ajukan menjadi 22, 23, 24. Tolong dicatat, utamanya untuk yang angkatan pertama 9, angkatan pertama ini, angkatan 9, ada perubahan hari, jadi pelaksanaannya maju jadi tanggal 22, 23, 24. Dan perlu kami sampaikan juga untuk tanggal 24-nya Bapak Ibu angkatan 9 pelaksanaan kegiatan PKTBT-nya akan dilaksanakan di Laboratorium Komputer Dinas Kominfo yang lokasinya ada di Sekda. Nanti akan kami jelaskan karena itu sudah hari ketiga klasikal, kan kita nanti ketemu di hari pertama dan kedua, nanti kami jelaskan lebih lanjut. Intinya yang harus diperhatikan untuk angkatan 9 itu ada perubahan jadwal, jadi maju untuk klasikalnya, tapi MOOC-nya tetap sama. MOOC-nya sama ya, Dek, ya kan? Sama kan? MOOC-nya untuk e-learning-nya tidak ada perubahan, hanya saat klasikal saja. Maju, awalnya Selasa, Rabu, Kamis menjadi Senin, Selasa, Rabu, dan Rabunya pelaksanaannya di Lab Kominfo, Lab Komputer Dinas Kominfo. Gitu. Kembali lagi ke pertanyaan, ada pertanyaan lagi, Dek Nanang? Emang belum bisa kan? Ya. Nggak pakai spasi untuk password dan ini. Memang belum bisa karena aksesnya untuk si jempol hari ini memang belum kita buka ya, Bapak Ibu. Kita buka untuk latihan itu besok tanggal 17. Hari ini kalau mau melihat saja, tapi untuk masuk belum bisa karena belum kami buka aksesnya. Besok tanggal 17 untuk simulasi untuk latihan, kemudian untuk akses masuknya sesuai dengan jadwal MOOC-nya masing-masing angkatan. Oh ya, berikan contoh presensi. Ya, oke. Mas Yoga bisa dibantu, mungkin kita coba masuk ke si jempol dan masuk ke daftar hadir. Nah, ini Mas Nanang Kasworo ya, sudah login dengan NIP-nya, username NIP-nya, password-nya NIP-nya. Kemudian pengisian daftar hadir itu diklik. Nah, di situ kan ada jadwal MOOC-nya kan, karena 3 hari kan, ini contoh yang tanggal 18, 19, 20. Kalau Bapak Ibu mengisinya durasi waktu pukul 7 sampai pukul 8, di situ terteranya nanti hadir. Kalau jam 8 sampai jam 8 lebih sampai jam 10 itu terlambat. Bisa, harus ngisi daftar hadir, tapi terlambat di situ. Hanya ada pilihan satu terlambat. Nah, itu contohnya. Contohnya seperti itu. Bisa dilihat ya, Bapak Ibu, terkait dengan pengisian daftar hadirnya. Nah, ini bentuknya seperti itu, tampilannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu pengisian klik daftar hadir itu masih terbatas karena tersedianya besok pada tanggal 18 Agustus untuk angkatan 9. Lanjut pertanyaan berikutnya, apakah masih ada pertanyaan? Angkatan 9, sudah tertulis berlanjut tanggal 18 sampai 25. Apakah perlu melakukan revisi surat tugas?
Kalau menurut kami karena ada perubahan jadwal, saya kira harus direvisi itu surat tugasnya karena nanti kan akan berubah seharusnya karena terkait dengan absen ini juga kan absen apa? Ketika Bapak Ibu diberi tugas untuk mengikuti kegiatan PKTBT ini otomatis terkait dengan si mega atau presensi online-nya kan berarti nggak bisa. Jadi kalau bisa saran kami untuk angkatan 9 surat tugasnya disesuaikan saja, sesuaikan yang terbaru. Jadi pada tanggal klasikalnya mulai tanggal 22 sampai 24. Hah? Aku nggak bisa baca. Aku nggak bisa. Apa Dek Nang? Mohon maaf, angkatan 9 di hari ketiga berarti tanggal 25 ya. Tapi disebutkan tanggal 24. Yang betul untuk angkatan 9 dicermati lagi, dicatat. Untuk angkatan 9 pelaksanaan klasikalnya adalah mulai tanggal 22 sampai 24. Jadi ujiannya atau hari ketiganya itu klasikalnya tanggal 24, tidak tanggal 25. Tanggal 24 yang nanti peserta pelaksananya di Lab Kominfo. 24 bukan 25. Mohon maaf mengulang, berarti online-nya harus selesai selama 3 hari untuk download dan kuisnya sesuai jadwal masing-masing. Ya, untuk online-nya itu kita beri waktu 3 hari. Mau diselesaikan 1 hari boleh, mau diselesaikan 2 hari boleh, atau dibagi-bagi. Oh ada berapa materi saya 1 hari selesai ini, belajar ini biar fokus, terus ikut kuis. Terus hari kedua ikut melanjutkan lagi, hari ketiga melanjutkan lagi sampai dengan selesai. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya, oh saya ada kegiatan, saya repot, slow-nya hanya di hari ke-1 atau kedua, ya udah fokus di hari ke-1 itu menyelesaikan semua nggak apa-apa. Tetapi untuk pengisian daftar hadirnya tetap harus wajib selama 3 hari. Tapi untuk pendownloadan materi, pengisian kuisnya boleh dilaksanakan kalau sehari selesai, boleh. Gitu. Angkatan 9 mulai tanggal 22 sampai 24. Baginya sesuai dinas ya. Atau pakai keki ini. Soalnya yang belum punya keki, saya cuma bisa kasih. Jadi untuk pakaian pada saat mengikuti pelatihan adalah PDH, pakaian dinas harian. Tidak harus kalau memang di tenaga kesehatan kan tidak ada keki ya, sepertinya hari Senin mungkin pakainya di situ PDH-nya putih ya, monggo putih nggak apa-apa, nggak harus pakai keki. Jadi pakaian dinas harian berarti pakaian yang dipakai pada hari itu. Kalau nakes itu nggak harus keki, putih ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang dari OPD lain selain nakes, misalnya Sada, misalnya Dinas Pertanian, hari Senin itu kita seragamnya harus keki ya pakai keki. Gitu. Angkatan 10 dan 11 ada perubahan di. Ya, angkatan 10 untuk angkatan 10 dan 11 tidak ada perubahan jadwal sama. Yang berubah hanya angkatan 9. Pengerjaan download harus selalu pagi atau boleh siang. Pengerjaan download monggo, si jempol itu setiap harinya dibuka pada pukul 7 sampai dengan pukul 9. Bebas, kalau misalnya pagi absen, setelah absen, oh karena banyak pasien, saya harus ngurusi pasien, nggak ngemek si jempol, nggak apa-apa. Setelah pulang jam 4, oh saya mau download, mau belajar gitu sampai pukul 9 malam, nggak apa-apa. Tapi absennya yang pagi. Kalau proses downloadnya penugasannya itu silahkan kita buka sampai pukul 9. Oh hari ketiga. Iya tadi. Oh. Oh berarti yang hari pertama kedua full 24 jam. Oh maaf, tolong dicermati lagi. Saya agak kurang paham tadi. Saya kira si jempol itu setiap harinya dibuka sampai pukul 9. Ternyata Bapak Ibu ini lebih memudahkan lagi. Jadi pembelajaran online selama 3 hari. Untuk hari pertama dan kedua si jempol dibuka 24 jam. Mulai pukul 7 sampai pukul 7 berikutnya, hari berikutnya.
kecuali di hari ketiga. Hari ketiga adalah hari terakhir si jempol ditutup pada pukul 9. Nah, lebih longgar lagi, ini sih lebih fleksibel lagi. Bapak Ibu silahkan, ini lebih mudah lagi. Enggak sampai jam 9 malam untuk hari pertama dan kedua, kita buka sampai 24 jam. Mau selone jam 11 malam bisa belajar, mungkin biar lebih fokus, bisa mengerjakan fresh gitu, terus bisa mengerjakannya kuis itu jam 10 malam nggak apa-apa, atau malah dini hari tidur dulu biar fresh dulu, mengerjakannya 1 jam 2 sambil tahajudan nggak apa-apa, bebas itu, kecuali hari ketiga ditutup pukul 9, pukul 21. Begitu. Ada lagi yang tanya, Dek Nanang? Apa-apa? Pertanyaan absen hanya digunakan pada tinggi absen oke dan Nggak ada tuh absen tadi. Absen, nah itu lebih mudah lagi. Absen hanya pagi hari, jadi nggak boleh lupa. Absen hanya pagi hari, nggak kayak si Mega ya. Absen pagi sore ini nggak. Absennya pagi saja, jam 7 sampai jam 8. Pak Ibu mohon izin menyampaikan tampilan visual dengan beberapa pendidikan tepat. Oh iya. Jadi untuk apabila ada yang keliru, nanti Bapak Ibu kan di hari registrasi mengumpulkan biodata ya. Ada biodata atau tidak? Biodata, nah itu disesuaikan yang betul saja. Nanti akan kami sesuaikan di sini. Kalau yang di surat sudah nggak apa-apa seperti itu. Biodatanya disesuaikan yang betul, kemudian yang dikumpulkan pada saat registrasi itu, nah nanti itu yang jadi data kami. Yang di surat nggak apa-apa. Izin bertanya untuk kelengkapan integrasi yang di bawah saat praktikal apa saja? Surat tugas. Oh ya, oke. Jadi yang harus dibawa pada saat registrasi itu 1 surat tugas, kemudian biodata, kemudian surat kesanggupan, kemudian penilaian mentor. Penilaian mentor itu di situ ada formnya, silakan diisi, sudah jelas materinya apa, materi mentoringnya apa, itu sudah jelas. Kemudian terkait dengan surat tugas, apabila di perangkat daerah itu ada beberapa peserta atau beberapa CPNS yang mengikuti PKTBT, surat tugas boleh kolektif, 1 surat tugas lampirannya peserta berapa, misalnya ada 8, ada 9, 10, itu surat tugasnya 1 saja nggak apa-apa, boleh kolektif untuk OPD yang ada CPNS-nya lebih dari 1. Ada lagi pertanyaan? Dek kira ono ning YouTube ya, mereka ada iso nonton. Oh ya udah. Ada lagi kah pertanyaan? Nggak ada ya, Dek Nana? Nggak ada? Izin bertanya penilaiannya itu dibuat oleh mentor atau kita sendiri? Ya, untuk penilaian mentor ya, yang menilai mentornya Bapak Ibu semua peserta. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat proses mentoring itu sebetulnya lebih ke apa ya? Kan Bapak Ibu memiliki tusi masing-masing. Tusinya itu jelas di perangkat daerah. Nah, pada saat melaksanakan tusinya itu apakah ada kendala, apakah ada masalah, atau mungkin ada masukan. Nah, itu ada proses mentoring dengan mentor Bapak Ibu semua. Nah, pada saat proses mentoring itu silakan dicatat. Kemudian nanti mentor akan memberikan penilaian. Nah, penilaiannya itu nanti yang menilai mentor pada saat sosialisasi dengan mentor. Sepertinya sudah dijelaskan di Adik Yoga Mbak Asti, sudah pernah sosialisasi. Nah, karena sebelum ini ada sosialisasi dari kami yang
PKP-SDM selenggarakan sosialisasi kepada mentor, di situ sudah dijelaskan terkait dengan penilaian mentor, apa-apa saja yang harus dinilai dari mentinya atau peserta latsarnya, itu kan menti, yang mementori kan mentornya, itu kriteria penilaiannya apa, kemudian di situ ada grade nilainya juga sudah jelas di formnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan mentor masing-masing terkait dengan proses mentoringnya. Ada lagi? Bu, izin bertanya, untuk surat tugas ada form dari dinas atau dibuatkan dari instansi masing-masing? Kalau untuk surat tugas dari perangkat daerah masing-masing, formatnya ya sesuai surat tugas yang ada di tata naskah dinas. Saya kira di perangkat daerah sudah ada. Izin bertanya, satu, apakah surat tugas yang dibawa, apakah menggunakan surat tugas latsar atau surat tugas yang baru untuk PKPBT? Dua, kita menggunakan surat tugas baru, tanggal apakah itu jadwal praktikal atau yang sekaligus jadwal pelajaran online? Tiga, apakah perlu membuat surat tugas saat pelaksanaan kelas praktikal? Ya, untuk surat tugas saya kira dibedakan untuk surat tugas latsar dan surat tugas PKTBT-nya. Jadi karena ini walaupun satu rangkaian tapi ini kegiatan yang berbeda, karena di latsar itu kan sudah jelas ya ada proses habituasi, distance learning dan sebagainya. Nah, untuk surat tugas pelaksanaan PKTBT ini mohon untuk dibuat tersendiri. Dan surat tugasnya, apalagi tadi pertanyaannya? Surat tugasnya, surat tugasnya pada saat klasikal, jadi 3 hari pada saat klasikal sesuai dengan jadwal, karena pada hari itu teman-teman semua tidak hadir di kantor, tidak hadir di OPD, tidak melaksanakan tugas karena ada penugasan untuk mengikuti PKTBT klasikal selama 3 hari. Jadi surat tugasnya selama 3 hari pada saat klasikal saja. Karena saat MOOC kan tidak perlu surat tugas, itu waktunya lama, saya kira tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu melaksanakan tugas di perangkat daerah masing-masing. Jadi yang harus meninggalkan tugas itu pada saat klasikal. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, perangkat diisi apa? Sama yang di surat pernyataan kesan beban dan perangkat daerah. OPD-nya tuh? Perangkat kesehatan apa? Oh ya, itu itu diisi perangkat daerahnya. Misalnya Bapak Ibu berarti dinas di mana? RSUD. Jadi perangkat daerahnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, yang di Cokro misalnya ada ya Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo karena RSUD itu di bawah Dinas Kesehatan. Kalau yang lain misalnya Dinas Pertanian ya Dinas Pertanian, kalau Seda ya Sekretariat Daerah. Kalau BKP-SDM ya BKP-SDM. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Oh ya, nanti pelaksanaan Zoom sosialisasi ini akan kita upload di YouTube ya Bapak Ibu semua. Mungkin ada rekan-rekan semua yang pada saat ini tidak bisa mengikuti Zoom karena ada kondisi yang memang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube-nya BKP-SDM Kabupaten Purworejo, atau mungkin lupa tadi ada yang tanya ini sudah dijawab, tapi saya lupa, nanti bisa melihat di YouTube-nya. Oh, kalau mau langsung bertanya silakan, nggak apa-apa, saya biar bisa mendengar suaranya. Peserta-peserta semua, monggo. Ada yang ingin bertanya langsung, silakan angkat tangannya. Apa? Kapan ya Mbak Asi menyelenggarakan waktu itu? Mbak Asi pernah kok sosialisasi.
Oh ya, sebentar. Ada pertanyaan kapan sosialisasi mentor karena belum pernah jadi mentor. Ini yang bertanya siapa ya? Nah, kalau CPNS yang belum pernah jadi mentor, nah mentor itu kan atasan langsungnya Bapak Ibu semua yang akan mementori, mengcoach, mendampingi pada saat pelaksanaan latsar dan garis besar pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Jadi, oh ini ada atasan langsung yang bertanya. Belum pernah kapan waktu untuk sosialisasi mentor itu kebetulan yang melaksanakan itu adalah subkor pengembangan kompetensi untuk latsar. Kebetulan Bu Asti hari ini kok tidak bisa hadir, tapi kami ingat pernah melaksanakan sosialisasi untuk mentor. Seingat saya itu di awal bulan Agustus ya, Dek? Awal Agustus itu ada sosialisasi mentor via Zoom juga. Nanti saya pastikan lagi kapan sosialisasinya. Klasikal itu berapa ini? Untuk klasikal apa, Dek? Oh, untuk klasikal itu pembelajaran registrasi mulai pukul 7.30. Pembelajaran sampai pukul 16.00. Jadi kayak kita kerja biasa pukul yang 5 hari kerja itu kayak kita ngantor biasa pukul 7.30 daftar hadir pembelajaran sampai pukul 16.00. Izin bertanya kembali, ada juga pernyataan untuk tamu yang ada di Puskesmas yang menandatangani di kepala perangkat desa, apakah kepala dinas kesehatan atau Kepala puskesmas saja. Kalau untuk yang di puskesmas cukup kepala puskesmas nggak apa-apa, nggak harus sampai kepala dinas kesehatan. Untuk pernyataan kesanggupan kan ya nanti yang bersangkutan dan Tara mengetahui kepala puskesmas saja nggak apa-apa. izin bertanya untuk alamat kantor yang ada dalam data. Saya bekerja di Puskesmas, alamat yang ditulis apakah alamat Puskesmas atau alamat Puskesmas? Oh ya, untuk alamat puskesmasnya saja. Kalau Dinkes itu kan perangkat daerah, tapi alamat unit kerjanya tetap puskesmas, sebenarnya puskesmas Bruno. Tuh. Berarti terdiri dari dua, yaitu surat tugas dari instansi untuk MOC dan klasikal serta surat tugas bebas untuk klasikal. Ya, ini tadi sudah kami jelaskan. Jadi ada yang bertanya, untuk surat tugasnya tolong diingat-ingat, surat tugas hanya dibuat pada saat 3 hari klasikal. Kenapa? Karena pada saat 3 hari klasikal itu Bapak Ibu itu meninggalkan tugas karena harus mengikuti klasikal di Ganesha. Jadi surat tugasnya cukup yang 3 hari pada saat klasikal. Yang MOOC nggak usah. Jadi angkatan 1 surat tugasnya 22 sampai 24, angkatan 2 tanggal 30, 31, 1 September, kemudian angkatan 3 tanggal 7, 8, 9. Itu saja yang klasikal. Yang MOOC nggak usah. Oh, angkatan 9 berarti angkatan 9 hanya 22, 23, 24. Dah, yang MOC nggak usah. Nanti enggak kesenangan dikasih surat tugas pada nggak masuk. Katanya mengerjakan MOC, padahal MOC-nya 24 jam. Ya, silakan minutes waktunya lama. Penjelasan untuk tampilan catatan harian. Untuk catatan harian adalah, jadi tusinya Bapak Ibu atau yang dilakukan Bapak Ibu sehari-hari, misalnya yang dari dinas dari puskesmas atau nakes perawat, misalnya catatan harian hari ini kegiatannya apa, misalnya merawat apa, menyuntik apa gitu, Dek. Kita punya contohnya, mungkin bisa diupload nanti catatan harian. Terus sesuai tusinya, misalnya yang di Sekda hari ini tugasnya kayak yang di SKP mengetik apa, membuat surat apa untuk yang administratif. Begitu jurnal hariannya. Sudah. Apakah masih ada pertanyaan lagi?
Atau mungkin dari admin ada yang ingin ditambahkan? Mas Yoga, Mas Nanang, ada yang ingin ditambahkan nih? Bapak-bapak yang di belakang layar, silakan ada yang ingin ditambahkan. Jurnal harian mulai kapan? Berapa sih? Itu mulai kapan nih? Oh, ya. Jurnal harian itu dilaksanakan pada saat mulai proses mentoring dengan mentornya. Mbak Yayu, tadi ada yang bertanya, kita apakah pernah sosialisasi mentor? Seingat saya pernah, Mbak, untuk formasi 2000, kapan ya, Mbak? Zoom? Oh, di sini. Oh, langsung ya. Tanggal berapa ya? Awal Agustus kayaknya. Betul, berarti saya konfirm lagi ke Bu Kabid terkait dengan sosialisasi mentor, malah ternyata tidak Zoom, tapi hadir tatap muka, mentor diminta hadir ke BKP SDM di awal Agustus, kita sampaikan penjelasan terkait, kita sampaikan untuk proses mentoring juga kan, Bu? Oh ya, baik peserta maupun mentornya. Jadi sudah tersosialisasikan semua terkait pelaksanaan latsar baik bagi peserta maupun bagi mentornya. Jurnal harian apakah diisi hanya selama jangka waktu KTBT atau dari kapan sampai kapan? Sampai KTBT aja kan? Sampai klasikal. Nah, untuk jurnal harian, proses mentoring dibuat sampai dengan jadwal klasikal selesai. Jadi hari ke-6. Oh, klasikal masuk ke lembaga diklat. Oh ya. Sampai dengan hari peserta itu masuk klasikal pada saat registrasi, karena itu kan di bawah. Jadi terakhir itu sehari sebelum klasikal. Ini yang tadi dari para siswa yang menanyakan, mohon izin untuk sosialisasi mentornya apakah disebabkan dulu karena mentor kami tidak mendapatkan sosialisasi dari Dulu pemanggilan melalui instansi terkait dari dinas kesehatan. Oh, kok enggak ada? Yang dari RSUD, dari laboratorium. Masnya mungkin Bisa tapi aja. Oh, itu boleh mereka dibuka aja biar tanya langsung. Oh, Dek. Yang bertanya Mas siapa? Pak siapa? Bukan peserta ya? Bukan peserta Zoom. Soalnya kalau yang pernah jadi mentor di 2019 nggak kita undang. Nah, ini terkait dengan sosialisasi mentor, mungkin Bu Kabid bisa lebih menjelaskan lagi kapan pelaksanaannya dan mentornya siapa saja yang waktu itu diundang untuk sosialisasi. Monggo Bu Yayu. Ya, terima kasih ya atas antusiasmenya dari rekan-rekan semua. Jadi dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan latsar CPNS, baik itu formasi 2019 yang sudah selesai kita laksanakan, dan hari ini kita sosialisasikan ulang yang untuk PKTBT-nya untuk formasi tahun 2021. Jadi untuk peserta ya CPNS formasi 2021 semuanya sudah kami sosialisasikan untuk pelaksanaan latsarnya. Saya ingat betul waktu itu pelaksanaan ada di Diklat Kutoarjo yang sosialisasi latsarnya kepada masing-masing peserta. Dari RSUD Cokronegoro, kemudian dari RSUD Citro Wardoyo juga ikut serta waktu itu ya. Saya masih ingat betul, banyak tenaga-tenaga kesehatan juga. Nah, kemudian untuk yang sosialisasi mentornya itu juga sudah kami laksanakan tuntas sampai dengan calon mentor untuk yang Latsar 2021. Hanya saja demi efektivitas pelaksanaan, maka
untuk mentor yang masing-masing mengampu baik CPNS Formasi 2019 maupun mentor yang nantinya juga mengampu untuk Latsar CPNS 2021, hanya kami berikan 1 kali sosialisasi, ya, sosialisasi pada saat yang bersangkutan mengikuti sosialisasi pertama. Dan sosialisasi terakhir untuk mentor kami laksanakan kalau tidak salah di awal bulan Agustus kemarin, ya, jumlahnya cuma sedikit, ada di BKP SDM Kabupaten Purworejo di ruangan aula ini, ya, bagi mentor yang memang belum kita berikan sosialisasi. Jadi sampai saat ini sudah semua mentor mendapatkan sosialisasi. Apabila memang ternyata ada perubahan mentor karena mungkin perubahan alih tugas dan sebagainya dari mentor penjenengan, dan penjenengan diberikan mentor baru, nanti untuk bisa berkoordinasi kepada kami supaya nanti calon mentor penjenengan tersebut kami bisa memberikan beberapa materi arahan mengenai mentoring yang bisa dilaksanakan, ya, untuk bisa mendampingi penjenengan semua dalam proses pembelajaran diklat Latsar ini. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk proses sosialisasi baik masing-masing peserta, baik itu yang formasi 2019 CPNS, kemudian formasi tahun 2021 sudah selesai kita laksanakan, kemudian untuk mentornya sudah selesai kami laksanakan. Wandene kalau mungkin karena ada di dalam perjalanannya ada mutasi, rolling dan sebagainya, baik itu mutasi di dalam antar unit kerja maupun intern unit kerja, monggo untuk bisa dikomunikasikan kepada kami. Seperti itu, Nje. Terima kasih Bu Yayu. Ini terkait dengan sosialisasi mentor sudah jelas. Jadi sudah kita laksanakan untuk sosialisasi mentornya pada awal bulan Agustus, dan dari data mentor yang apabila pada formasi 2019 yang bersangkutan pernah menjadi mentor memang tidak kita undang kembali, ya, karena pelaksanaan mentoringnya sama. Jadi yang kita undang yang mentor-mentor baru, penunjukan mentor bagi yang mentor baru kita laksanakan sosialisasi di awal bulan Agustus. Ya, semoga bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan lagi, Dek Nanang. Saya nggak bisa baca dari sini. Izin bertanya, apakah ada surat tugas untuk mentor? Ada, surat tugas nanti ada, khususnya nanti untuk pendampingan mentor pada saat pelaksanaan itu kalau yang di seminar, ya, pada saat pelaksanaan seminar nanti kalau di BPSDM Semarang, ya, Provinsi Jawa Tengah, karena ini sifatnya itu adalah blended, klasikal dan juga secara daring, nanti pada saat penjenengan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, biasanya itu nanti kalau seminar rancangan aktualisasi penjenengan nanti secara Zoom seperti itu, nanti mentor juga mendampingi dengan surat tugas, kemudian yang pelaksanaan seminar aktualisasi yang ada di lembaga diklat terkait, nanti penjenengan juga akan didampingi secara fisik oleh mentor, dan mentor datang ke sana dengan akomodasi pembiayaan dari APBD Kabupaten Purworejo, dari pos anggaran BKP SDM Kabupaten Purworejo. Untuk itu nanti akan kami berikan surat tugas, ya, untuk pelaksanaan mentoring tersebut. Mohon izin konfirmasi untuk pengisian kebutuhan pasti disebutkan mulai syarat mentoring. Apakah hal ini berarti dimulai saat bersama pembelajaran online menggunakan video? Terima kasih. Ya, oke. Terkait dengan proses mentoring, bisa dimulai pada saat Bapak Ibu sudah menerima suratnya. Kalau hari ini sudah tahu kalau akan ada penilaian mentor dan akan ada proses mentoring, bahkan mulai hari ini pun sudah bisa sampai dengan satu hari menjelang Bapak Ibu klasikal. Jadi hari terakhir
Karena itu pada saat klasikal harus dibawa, jadi 1 hari sebelum pelaksanaan klasikal itu masih bisa proses mentoring dan catatan harian bisa dimulai hari ini sampai dengan 1 hari menjelang klasikal. Izin bertanya Bu, untuk penilaian mentor itu jadi kita akan membuat rekapitulasi nilainya program atau mentor dan diisi oleh mentor sendiri atau gimana? Iya, betul. Untuk form mentor, form penilaian mentornya nanti diberikan ke mentornya. Nanti yang memberi nilai Bapak Ibu mentornya. Jangan dinilai sendiri-sendiri ya. Nanti kan ada tanda tangan mentornya. Kami tambahkan ya, berkaitan dengan penilaian dari mentor, pada saat kami melaksanakan sosialisasi kepada masing-masing mentor, untuk kriteria, grade kelulusan dan sebagainya sudah kami sampaikan ya kepada masing-masing mentor, sehingga kami sudah memberikan rambu-rambu kepada mentor yang untuk dipedomani betul, jangan sampai nanti mereka melupakan rambu-rambu dari penilaian tersebut, sehingga mungkin mereka memberikan penilaian misalnya di bawah passing grade dan sebagainya, padahal semestinya penjenengan bisa melampaui passing grade atau sesuai dengan passing grade. Jadi supaya bisa bertindak secara objektif sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Seperti itu, nggih. Cuma memang ada baiknya penjenengan nanti menti ya berkomunikasi aktif dengan mentor penjenengan untuk selalu berkomunikasi aktif dalam rangka kelancaran pelaksanaan mentoring tersebut dan juga pelaksanaan latsar. Barangkali nanti ada Bapak Ibu mentor yang mungkin karena sesuatu hal, kesibukan dan sebagainya agak lupa seperti itu, nanti penjenengan bisa mengingatkan kembali ya apa materi yang sudah kami sampaikan pada saat sosialisasi mentor tersebut. Seperti itu, nggih. Bangunlah komunikasi aktif ya dua pihak ya secara baik, supaya ini nanti intinya dari mentoring itu adalah untuk memberikan pendampingan dari mentor yang mempunyai pengalaman lebih ya, baik dari segi keilmuan maupun juga pengalaman seperti itu, untuk mendampingi penjenengan dan memastikan bahwa penjenengan bisa mengaplikasikan materi-materi substansi yang sudah disampaikan melalui substansi materi yang telah kami berikan oleh masing-masing narasumber secara daring tersebut maupun secara klasikal nantinya untuk bisa diserap dan diaplikasikan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di unit kerja. Demikian, J. Konfirmasi dari RSUD tadi, ini kebetulan saya dan teman-teman dari Laborat ini tahun pertama ada CPNS bulat sehingga belum pernah jadi mentor. Ini untuk pertama kalinya ada CPNS bulat itu di selanjutnya. Maaf izin bertanya, maksud kami mulai hari apa atau tanggal berapa kita mulai mengisi jurnal harian? Ya. Baik, untuk pelaksanaan jurnal harian ini adalah dimaksudkan sebagai bukti dukung ya. Bukti dukung pelaksanaan dan sejauh mana pemahaman penjenengan di dalam menyerap materi-materi yang sudah penjenengan unduh seperti itu, Nggih. Sebelumnya di dalam aplikasi, dan jauh sebelum itu tentunya sejak penjenengan diangkat ya melalui SK Bupati ditetapkan sebagai CPNS dan melaksanakan tugas secara nyata di masing-masing unit kerja, sejak saat itulah sejatinya penjenengan itu sudah mulai mengaplikasikan pengetahuan, ilmu, dan juga ditunjang dengan aspek perilaku, attitude yang sesuai dengan etika birokrasi yang ada di lingkungan unit kerja penjenengan. Dan mulai sejak saat itulah sebetulnya secara hierarki penjenengan berada di bawah pembinaan dan juga pengawasan dari atasan langsung penjenengan secara hierarki. Baik itu yang ada di jabatan pelaksana maupun di jabatan, baik itu jabatan fungsional umum maupun fungsional tertentu, seperti itu. Jadi monggo penjenengan bisa melaksanakan secara bisa dibilang kalau untuk mentoring boleh sejak aplikasi MOOC itu bisa dibuka. Hari ini pun bisa, Mbak. Hari ini pun juga bisa. Kalau kita berpedoman pada sejak penjenengan melaksanakan tugasnya tadi,
kantor, ya seperti itu. Namun kalau ternyata pada saat ini mungkin mentor panjenengan sedang tidak ada di lain tempat, tidak apa-apa, diisi dulu saja, nanti pada saat meminta tanda tangan persetujuan dari mentor itu bisa disampaikan. Jadi ini intinya adalah untuk mengetahui kedalaman dan masalah-masalah yang panjenengan jumpai di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, masalah-masalah itu dibahas bersama dengan mentor, kemudian dicari solusi atau jalan keluarnya, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan mendukung kinerja panjenengan di unit kerja. Demikian, J. Tadi Dek, terkait dengan mentor. Karena tadi untuk isi form penilaiannya, maksudnya Bu, semua formnya apakah langsung disetujui oleh mentor dari form 1 sampai 9? Itu kan contoh. Ya, itu contoh ya Bapak Ibu semuanya dari form penilaian. Jadi sebetulnya itu adalah hak mutlak dari mentor. Secara objektif untuk melakukan penilaian terhadap masing-masing inti yang ada di bawah dampingannya ya. Ya. Jadi monggo nanti untuk bisa dikomunikasikan. Semua itu bisa dikomunikasikan kembali. Jangan untuk diisi sendiri oleh menti, ya. Jangan seperti itu, karena hak untuk memberikan penilaian itu ada di mentor seperti itu. Kalau saya yakin kalau panjenengan sudah mengikuti dengan baik apa yang telah disampaikan oleh mentor, bimbingan-bimbingan dan sebagainya dari mentor, tentu mentor pun akan memberikan penilaian yang baik, objektif ya, sesuai dengan kondisi yang real. Jadi itu kolom tidak dibatasi, sampel aja ya Bu. Mbak Ya. kemarin sampai dengan angka 9, monggo, mungkin bisa lebih dari 9. Karena ada proses mentoring yang agak lama, mungkin diskusinya agak lama, mungkin ada kendala-kendala pada saat melaksanakan tugas. Itu kan setiap peserta berbeda-beda. Jadi itu hanya sampel saja, monggo diisi sendiri. Begitu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kok nggak ada yang bertanya langsung ya? Saya ingin mendengar suaranya peserta. Mohon maaf karena saya masih belum ada gambaran terkait Ya, ya saya ulang kembali ya. Intinya mentoring. Jadi ada dua pihak di sini nih di mentoring ya. Satu adalah Minti. Minti itu adalah panjenengan ya, yang dibimbing ya, yang didampingi. Yang kedua adalah mentor. Mentor itu adalah yang membimbing, yang mendampingi. Itu adalah senior panjenengan atau kepala unit kerja panjenengan, tergantung nanti siapa yang diberikan penugasan. Yang mempunyai pengalaman yang lebih, yang mempunyai pengetahuan yang lebih daripada panjenengan, sehingga bisa membimbing, mengarahkan panjenengan nanti supaya bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan panjenengan sesuai dengan regulasi yang ada ya, untuk bisa melaksanakan dengan baik di unit kerja masing-masing ya. Walaupun panjenengan statusnya di sini adalah mungkin jabatan fungsional tertentu, bukan jabatan fungsional umum, sifatnya independen, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas tentu ada norma-norma, tentu ada hierarki-hierarki secara organisatoris yang harus panjenengan pedomani di sini. Misalnya ada di lingkup kesehatan di rumah sakit, panjenengan bekerja di poli tertentu, maka ada pimpinan poli. Ada di bangsal tertentu, ada di kepala bangsal dan sebagainya. Seperti itu nggih, secara organisatoris ya. Jadi nanti sebagaimana layaknya misalnya kepala bangsal maka dapat mengamati tugas-tugas panjenengan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas di bangsal, kemudian mungkin masalah-masalah yang panjenengan temui di bangsal, entah itu mengenai tindakan kepada pasien, entah itu mengenai sifat perilaku, cara melayani yang baik terhadap pasien dan sebagainya. Misalnya ada kendala, kemudian nanti panjenengan bisa untuk mengkonsultasikan kendala tersebut, masalah tersebut kepada pimpinan bangsal, kemudian solusi yang didapatkan dan sebagainya. Panjenengan tinggal mindah itu semua yang ada di dalam pelaksanaan tugas rutin harian ke dalam satu bentuk dokumen jurnal itu. Seperti itu. Jadi tidak mengada-ada ya, tapi sebagaimana panjenengan temui di dalam pelaksanaan tugas rutin sehari-hari.
Karena intinya nanti mentoring itu adalah untuk memastikan penjenengan nanti bisa mengaplikasikan segala sesuatu, baik itu yang bersifat teori, praktek, dan sebagainya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Ya, seperti itu. Ya, jadi mentoring itu sebetulnya untuk terkait ini itu hanya dibatasi pada saat menjelang klasikal. Sejatinya proses mentoring itu akan berlangsung selamanya dengan atasan langsungnya, karena bisa jadi dalam perjalanan Bapak Ibu melaksanakan tugas mungkin ada kendala dan sebagainya, otomatis itu kita akan berdiskusi dan menyampaikan kepada atasan langsungnya. Seperti itu ya Bu Yayu, cuma terkait dengan kegiatan organisasi ke PKTBT ini kita batasi waktunya. Sejatinya proses mentoring itu akan berlangsung seterusnya. Gitu. Ada lagi yang apa? Oh, di Cokro itu sudah pernah ada yang jadi mentor Mbak Yayu, mungkin bisa sharing. Jadi mungkin bukan dari Poli Lab atau apa, mungkin pernah itu dari Cokro yang jadi mentor, yang bersangkutan itu mungkin dari perawat, jabatan perawat. Nah, mungkin yang di Cokro bisa berdiskusi, sharing gimana sih proses mentoring seperti itu. Jadi ada pemahaman prakteknya seperti ini yang tanya calon mentor ya? Ada yang calon mentor bertanya Bu, penilaian yang diisi oleh mentor, proses mentoring harus diketik atau boleh Ditulis. Boleh ditulis tangan, diketik boleh, ditulis tangan juga boleh. Ya, jadi ini untuk memudahkan ya. Kolom-kolom seyogyanya untuk dibuat ya sedemikian rupa supaya tidak ya nanti bisa rapi seperti itu. Lah nanti untuk isiannya nanti bisa ditulis tangan ya. Monggo fleksibel. Karena biasanya kalau itu adalah untuk apa namanya memindah langsung dari kegiatan-kegiatan harian itu akan lebih fleksibel, bisa ditulis tangan seperti itu. Kalau ketik dan sebagainya kan harus dikumpulkan dulu gitu kan, terus baru dipindah satu-satu 2 kali kerja. Tidak menyulitkan Bapak Ibu, boleh tulisan tangan, misalnya hari ini konsultasi dengan mentor, apa yang dibahas itu langsung ditulis saja nggak apa-apa. Kalau di ini biar nggak 2 kali kerja harus ditulis tangan terus dipindah pakai. Yang penting formnya sesuai dengan apa yang telah ada di surat. Monggo, ada yang lain? Ingin ditanyakan, Dek Nang? Monggo Bapak Ibu, masih kami berikan kesempatan ya kepada penjenengan bagi yang belum ceklok, belum jelas seperti itu, monggo untuk bisa ditanyakan. Untuk pelaksanaan PKTBT nanti kami harapkan nanti masing-masing membawa laptop ya seperti itu. Kemudian insya Allah untuk jaringan sudah kami sediakan, semoga nanti bisa memadai seperti itu, tapi tidak ada salahnya jika nanti penjenengan bisa nyadangi ya dengan kuota ya, nanti bisa ya. Cuma misalnya saja terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Terutama pada saat evaluasi, pada saat ujian ya, atau ujian. Bertanya, saat vaksin apa yang vaksin dan tidak bisa datang, bagaimana? Jadi untuk pelaksanaan klasikal apabila ada yang sakit, semoga sehat-sehat semua, Bapak Ibu bisa membuat surat izin, surat dokter dengan surat izin tidak mengikuti klasikal dengan dilampiri surat keterangan dari dokter. Nah, surat izinnya disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo, disampaikan bahwa yang bersangkutan atas nama siapa tidak bisa mengikuti klasikal pada hari ini dikarenakan sakit dengan melampiri surat keterangan dari dokter. Gitu.
untuk evaluasi nanti tetap mungkin secara online ya. Evaluasi. Oh ya, kemudian terkait dengan evaluasi, kalau memungkinkan akan kami upayakan peserta yang tidak bisa hadir dikarenakan kondisi yang memang tidak memungkinkan, dan kalau memang memungkinkan masih bisa pelaksanaan dari mungkin di rumah atau di mana mungkin, semoga sih nggak apa-apa ya, sakit kakinya sakit nggak bisa main, tapi masih bisa membuka laptop, mengerjakan gitu, kami upayakan untuk bisa mengikuti ujian secara daring dari rumah. Itu kalau pada saat hari ketiga klasikalnya kebetulan tidak bisa datang. Tapi kalau misalnya yang hari keduanya tidak bisa ya, ya nggak apa-apa, yang penting ada surat izinnya. Tapi kalau hari ketiganya kami upayakan agar penilaiannya atau penugasannya semua bisa tuntas sampai dengan ujian, kami upayakan untuk tetap bisa ikut ujian walaupun online nanti. Ada lagi Dek Nan? Izin bertanya Bu. Oh iya, ada yang bertanya secara langsung, monggo. Sebutkan namanya, kemudian dari mana, lalu apa pertanyaannya? Baik Ibu, nama saya Nadia Nisa, saya dari instansi Puskesmas Kalibersih. Yang pertama, saya ingin memastikan dulu untuk jurnal harian, berarti untuk di kegiatan PKTBT-nya itu sesuai yang kita lakukan sehari-hari di sini, dengan berkonsultasi kepada mentor dan outputnya nanti setelah konsultasi itu ya Bu ya. Ya, betul. Lalu pertanyaan saya untuk form selanjutnya dari surat pemanggilan di lampiran ketiga ada form rekapitulasi nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas Bu. Di situ kan terdapat beberapa isian ya Bu, seperti standar kompetensi, jenis penguatan kompetensi, tujuan penguatan, strategi atau metode penguatan. Apakah itu seluruhnya nanti langsung diisi oleh mentor sejak awal atau untuk seperti jenis standar kompetensi ini nanti kita diskusikan dulu apa saja standar kompetensi kita dengan mentor yang akan dinilai atau seperti apa gitu Bu. Dan mungkin contoh pengisiannya seperti apa sampai ke soalnya di sini juga ada mata pelatihan. Jadi maksudnya standar kompetensi dengan mata pelatihan ini hubungannya seperti apa gitu Bu yang belum kami mengerti. Yaudah, kita punya contoh itu enggak sih Dek? Contoh sebentar ya, nanti kami, terima kasih Mbak, siapa tadi Baik, namanya? terima kasih Bu. Nadia. Ya, sama-sama Mbak Nadia. Nah, Mbak Nadia, kami ada contoh terkait dengan rekapitulasi penguatan. Jadi standar kompetensi yang dimaksud di sini adalah standar kompetensi jabatan yang melekat pada peserta. Misalnya jabatan fungsional tertentu, peranata komputer. Jadi standar kompetensi yang harus dimiliki peranata komputer itu seperti apa? Itu bisa dilihat di regulasinya karena masing-masing standar kompetensi untuk jabatan fungsional itu berbeda-beda. Kalau perawat mungkin standar kompetensinya seperti apa itu bisa dilihat di Yoga apa enggak jabatan fungsional perawat itu peraturannya, regulasinya Permenpan, mungkin di Permenpan cuman kan itu berbeda-beda masing-masing jabatan fungsional. Nah, itu standar kompetensinya bisa dilihat di situ. Standarnya itu seorang jabatan fungsional perawat itu harus punya standar kompetensi seperti apa. Kemudian itu jenis penguatan kompetensinya itu terkait dengan standar kompetensi, misalnya yang bersangkutan harus bisa apa, dan jenis penguatan kompetensinya yang dibutuhkan itu seperti apa. Kemudian tujuan penguatan, mungkin ada beberapa standar kompetensi yang dirasa dalam pelaksanaannya itu perlu ditingkatkan untuk penguatannya. Nah, itu tujuan penguatan kompetensinya itu untuk apa? Misalnya lebih paham terkait dengan praktek merawat pasien sakit apa gitu, misalnya kalau yang perawat. Kemudian metode-metode strateginya, strategi atau metode penguatannya itu mungkin seperti apa? Dengan coaching atau dengan praktek atau dengan simulasi dan sebagainya itu bisa ditulis di situ. Kemudian masa pelatihannya, nah itu berapa hari? Misalnya dengan coaching atau dengan simulasi atau praktek misalnya 2 hari cukup. Jadi saya paham terkait dengan standar kompetensi ini yang saya perlu dibuatkan adalah
misalnya merawat pasien penderita sakit jantung misalnya. Terus metode penguatannya seperti apa? Harus seperti ini. Terus berapa lama untuk penguatan salah satu aspek itu? Jumlah JP-nya itu berapa hari? Hitungannya itu kalau 1 JP itu hari aja ya lebih mudah mungkin. Ini 1 hari atau kalau 1 JP ya 45 menit. Kemudian tempat pelaksanaannya di mana? Mungkin di unit kerja masing-masing, di RSUD Cokro, di RSUD Citra, atau mungkin yang jabatan fungsional bukan dari nakes, mungkin penampak komputer, itu di unit kerja mana. Kemudian, nah nanti mentor akan membeli penilaian jenis standar kompetensi apa saja yang harus dikuatkan apa, kemudian metode penguatannya seperti apa, mata pelatihannya apa, jumlahnya berapa hari atau berapa lama pelaksanaannya, tempatnya di mana, nanti mentor memberikan nilai. Gitu. Saya kira jelas. Ada lagi. Mbak Nadia sudah paham ya? Baik, sudah mungkin nanti akan dicoba. Iya. Oke. Ada lagi di chat masih ada Dek Nang? Ada kembali ada isinya. Ada, kita punya karena ini sudah angkatan yang ke-9 sebetulnya dari Mei, Juni, Juli itu kita punya contohnya, baik itu contoh form penilaian mentor yang sudah diisi oleh peserta, kemudian jurnal harian dan sebagainya itu ada semua. Mungkin bisa main ke PKP-SDM untuk melihat contohnya. Untuk melihat yang seperti apa, kalau kita upload di sini nggak bisa karena belum di-scan. Begitu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, sebentar, masih mau ditampilkan. Udah pulang? Udah. STTPA kamar. Baru tulan lah. Nah, belum. Nah, ini ada nih, sudah ada. Bapak Ibu bisa melihat di share screen-nya contoh form penilaian, rekapitulasi penilaian yang sudah ada isinya. Ini coba itu diurut-urut dulu biar nggak kelihatan identitasnya. Ini adalah jabatan fungsionalnya apa itu? Yoga Persiparis. Nah, BKP-SDM Kabupaten Purworejo. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat contohnya seperti itu. Nah, bisa dilihat, Bapak Ibu bisa dilihat itu adalah contoh rekapitulasi yang sudah diisi. Jadi standar kompetensi, penjelasan tugas, terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di BKP-SDM. Kemudian jenis penguatan kompetensinya itu non-klasikal, karena tidak seperti diklat yang tatap muka, tidak seperti diklat. Jadi ini prosesnya lebih ke mentoring. Kan masuk salah satu bentuk pengembangan kompetensi non-klasikal adalah salah satunya mentoring. Mohon izin Bu, apakah seluruh standar kompetensi yang diisi pada rekapitulasi penilaian semua atau ada minimal
Untuk standar kompetensi tidak harus semua, fokus kepada malah yang Bapak Ibu terkait dengan standar kompetensi yang dimiliki tapi belum maksimal, jadi ada yang harus dikuatkan. Seperti itu. Tapi kalau mau semua ditulis ya nggak apa-apa, lebih lengkap. Terhit di kamera. Apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya Bapak Ibu semua sudah jelas. Kelihatan di monitor. Mbak Ayu di closing sekarang. Ya, bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya sudah mulai paham ya? Nanti monggo penjenengan bisa sharing dengan kakak-kakak kelas penjenengan yang angkatan 2019 ya, formasi tahun 2019, nanti termasuk contoh-contohnya ya. Barangkali kakak-kakak angkatan penjenengan masih mempunyai beberapa arsip ya, yang jurnal harian dan sebagainya. Intinya yakinlah bahwa ini semua berproses dan untuk pelaksanaan kegiatan nanti kita persiapkan dengan baik. Semoga nanti berjalan lancar, jaga kondisi dan jaga kesehatan. Insya Allah semoga nanti pada saatnya pelaksanaan kegiatan PKTBT tidak ada yang sakit dan sebagainya ya, karena ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan latsar. Nilainya nanti kita setor seperti itu ya. Jadi ini memang sangat penting untuk bisa dilalui bersama-sama dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan sekian dulu untuk sosialisasi. Nanti monggo ada yang kurang jelas bisa bertanya by chat ya, via chat WA kepada Bu Natalia ya, ataupun juga Pak Nanang Kasworo ya. Melalui ya. Kemudian ini juga nanti bagi yang belum berkesempatan untuk mengikuti atau ada yang belum jelas nanti bisa mengakses ya melalui YouTube BKD. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.